Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube aku, Riyad 3R. Teman-teman, aku seneng banget akhirnya aku bisa bikin video dengan tema makan-makan. Ini di jam snack teman-teman. Aku tebak makannya apa? Makannya lontong sayur. Nih ada telur, ada lontongnya, ada tahunya, ada sayur labunya. Masya Allah. Terus ada tambahan ini teman-teman, kentang Mustafa. Aku selalu siap sedia, apalagi nanti mau puasa ya teman-teman. Jadi kalau rada-rada kayak kurang semangat makan di subuh-subuh gitu, sebelum subuh malah ya. Jadi kalau pakai gini tuh kayaknya ada semangatnya gitu teman-teman. Semoga, oh ya teman-teman, aku mau mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua sebelum memulai Ramadan, saling memaafkan ya. Oh ya teman-teman, semoga kita sehat, bisa berpuasa full ya. Tapi pastinya kalau cewek mungkin ada yang nggak full gitu ya, karena kita berhalangan gitu. Nah teman-teman, temenin aku makan ya. Teman-teman tahu nggak, hari ini tuh hari ke-21 di kelas sesi 12 ya. Aku kan ada yang ngomong gini, Bari aku sedih deh, nanti takutnya nggak bisa diingetin makannya. Sebenarnya aku juga sedih ya, apalagi kalau kita sudah hidup teratur, diulang-ulang, terus tiba-tiba bersama, tiba-tiba ada masa libur gitu ya teman-teman, tuh kayaknya pasti kehilangan. Tapi kan nanti akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, sesi ke-13. Alhamdulillah, terima kasih juga teman-teman atas supportnya, doanya. Kita semua tuh jadinya punya semangat untuk saling mensupport di kelas itu. Jadi nggak sendirian. Kasus teman-teman juga macam-macam kan. Ada yang memang sudah ada penyakit bawaan sebelum masuk kelas diet aku. Ada juga yang pengen menjaga kebugarannya aja, cuman menghilangkan lemak tubuhnya gitu, tapi nggak ada penyakit. Itu beraneka ragam usia juga, dari mulai 19 tahun juga ada ya teman-teman. Jadi aku cukup ngerasa salut sih sama teman-teman semua, khususnya peserta diet DTBF sesi 12 ini. Terima kasih untuk selalu berjuang ya. Allah tuh udah kasih kesempatan buat kita, jangan diabaikan kesempatan itu. Segera memperbaiki pola makannya, pola hidupnya. Pola makan tuh menentukan pola hidup. Karena apa? Karena dengan teratur makan, hidup kita juga lebih teratur teman-teman gitu. Jadi sayangi diri kita sendiri ya. Sayangin, siapa lagi kalau bukan kita yang sayang. Teman-teman, sekarang aku mau makan. Kebetulan di sini memang udah ada dikasih kerupuk ya teman-teman, tapi aku nggak yakin. Oh ya, ini sebenarnya beli lontong sayurnya beli, jadi dapat kerupuk seperti ini, tapi aku nggak tahu ini. Jadi daripada mikirin yang aku nggak tahu, mendingan ditaruh aja. Aku makan yang sudah jelas-jelas aku tahu, aman. Teman-teman jangan pernah berpikir dikit aja, jangan ya. Karena walaupun dikit, udah di perut kita itu bercampur sama makanan semuanya, itu akan jadi enzim. Nah, enzim itu tuh nanti akan terserap ya lewat darah. Jadi jangan remehkan hal kecil, karena dari hal kecil juga itu berdampaknya sangat besar loh teman-teman. Kalau nggak percaya, wujudin aja. Contohnya di kelas diet aku itu baru juga 4 hari atau 5 hari gitu ya, udah turun 2 kilo. Masya Allah ya. Aduh, harus dibuktikan, nggak bisa dengerin cerita dari aku aja, karena tubuh kita beda-beda, makanannya juga beda teman-teman. Jadi insya Allah aku hafal peserta aku yang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, atau harus dibanyakin ini. Karena apa? Tubuh tuh butuh keseimbangan teman-teman. Keseimbangan itu tuh berarti nggak berlebihan, nggak kekurangan ya. Nah, salah satu contohnya untuk analisis aku itu lewat tensi darah. Nah, tensi darah itu beda sama gula darah ya teman-teman. Jadi tensi darah itu cara memonitor aku dari jarak jauh secara online gitu. Jadi kalau yang kerendahan dibikin naik, dari makanannya apa yang harus dinaikin nih tensinya biar seimbang. Yang naik harus diturunin, makanan apa yang harus dia makan untuk tensinya bisa turun. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak asal analisa, apalagi satu persatu ya. Kalau misalkan teman-teman sakit, aku jadi ngerasa bersalah ya.
Kalau misalkan teman-teman sehat, ya mudah-mudahan ada pahalanya juga untuk aku, insya Allah, amin. Pokoknya aku minta keridhaan Allah ya teman-teman. Aku tuh bukan siapa-siapa, semata-mata semua tuh Allah yang menyehatkan kita. Aku tuh paling sedih kalau ngomongin tentang apa ya, orang tuh sakit, karena sakit itu pasti kan kita jadi lemah ya teman-teman. Apalagi 2 hari yang lalu tuh temen deket aku ya, maksudnya kita tuh sering kumpul gitu, tiba-tiba baru aja kita kumpul-kumpul sebelum puasa, terus udah ke rumahnya, udah salam-salaman gitu ya, tiba-tiba 2 hari berikutnya tuh dengar kabar kalau nggak salah ya, dia tuh masuk rumah sakit. Ada yang kasih tahu katanya gula darahnya tinggi, terus nggak bisa dijenguk, jadi kita menunggu kabar gitu lewat suami almarhumah yang mengabari gitu lewat salah satu teman kami gitu. Jadi kita hanya bisa berdoa gitu ya teman-teman. Tiba-tiba setelah hampir 1 minggu kritis, dibawa ke HCU ya teman-teman. Tiba-tiba dengar kabar maghrib jam 18.35 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau aku lupa gitu ya. Jadi abis maghrib gitu dengar kabar kalau beliau sudah meninggal dunia teman-teman. Gimana nggak sedih ya, namanya teman yang biasa kita lihat, kita dengar suaranya, kita ingat kebaikannya gitu, perhatiannya. Itu waktu di rumahnya aja dia tuh sampai bilang, ayo bungkus bawa buat di rumah gitu. Semua orang dia ingat semuanya, yang nggak datang juga tolong titip gitu. Jadi ya teman-teman, sebenarnya semua itu tuh contoh-contoh kehidupan ya buat kita renungin gitu. Kita tuh harus jadi orang yang menyenangkan orang lain kalau kita bisa. Maksudnya dalam arti bukan kita terpaksa menyenangkan orang lain, bukan, tapi kehadiran kita itu menyenangkan. Kalau begitu kita kan jadi dirindukan orang, diingat sama orang gitu teman-teman. Aduh, aku jadi meler nih, tunggu ya. Nah teman-teman, jadi karena kaget, shock gitu ya teman-teman, tapi nggak bisa ngomong apa-apa, hanya berdoa gitu ya. Sampai ke makamnya juga kita antar gitu ya untuk yang terakhir kalinya. Aduh, rasanya hidup ini tuh gini, kita udah lalui banyak proses kehidupan, tiba-tiba dengan cara Allah panggil begitu, tiba-tiba kita kehilangan gitu ya orang yang kita sayangi gitu ya. Ya Allah, kita udah nggak bisa ngeliat orang itu lagi ya gitu ya. Gimana ya teman-teman, susah diungkapin ya. Ya udahlah, pokoknya hidup ini tuh sebenarnya cuman persinggahan ya teman-teman. Nah, untuk memasuki bulan Ramadan, aku mengucapkan mohon maaf lahir batin dari semua video aku, ucapan aku, perbuatan aku yang mungkin teman-teman ngerasa gak sreg gitu. Mohon maaf ya. Nah, sekarang kita berdoa supaya lancar ibadah puasa kita. Nanti ada di sesi 13 di tanggal 1 di bulan Ramadan juga, itu kita mulai di sesi 13 teman-teman. Jadi makanannya itu terbalik di waktu malam hari, di post-postnya gitu, maksudnya di share-share. Nah kalau pagi mungkin ada yang haid atau yang agamanya Nasrani, itu nggak apa-apa, tetap aku kontrol juga dari makan paginya. Jadi ya pagi sampai malam ya teman-teman, aku menganalisa gitu di kelas diet aku. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu ya. Kenapa Vika? Vika jangan minum dingin dulu. Sakit. Serius, Vika mau minum air dingin. Benar. Sini dada dulu. Ini Vika. Mah, tangannya doang. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk teman-teman, makan yuk. Bismillah.
Oh iya teman-teman, aku juga kasih hadiah buat yang berhasil menurunkan berat badan 4 kilo ya selama 21 hari. Sebenarnya tuh buat apa ya? Aku menghargai usahanya untuk biar tambah semangat aja. Semoga berkenan ya. Oh iya teman-teman, nanti aku bilang sama pemenangnya, semuanya bagus-bagus sih, tapi ini yang aku ambil yang 4 kilo turunnya, ada yang 3 kilo. Tapi sebelumnya mereka udah belasan kilo, udah puluhan kilo. Cuman aku bagi di sesi ini aja khusus di 21 hari gitu. Kalau dijumlahkan dari sesi sebelumnya, ada yang udah 15 kilo teman-teman. Per sesi insya Allah aku kasih hadiah. Kalau nggak kasih hadiah, aku kasih diskon. Nanti aku mau bilang bagaimana perasaannya dan pengalamannya setelah menjalani diet DTBF ini. Semoga nanti dia mau mengungkapkan ya. Nanti teman-teman bisa dengar dan aku akan sambungin ke video aku ini. Oke teman-teman? Enak stok ini kentang Mustafa. Jadi aku diet tapi makanan aku nggak seperti orang diet kan teman-teman. Nanti teman-teman aku kasih lihat ya tensi aku. Insya Allah aman. Jadi kita nggak boleh asal kurus teman-teman, nggak boleh asal langsing, tapi kita harus sehat dulu, dibarengin sama pola makan. Kalau lontong inget sama ayah, ayahku seneng banget lontong. Pengennya puasa pertama di rumah mama yang nginep, tapi ini anak-anak ada yang belum bagi rapot, ada yang masih sekolah gitu teman-teman. Yang udah libur cuma Vika sama Iki. Aku nggak mungkin habisin satu porsi, enggak, paling setengahnya lagi disimpan. Teman-teman kan di kelas diet aku ada yang udah turun 3 kilo, tiba-tiba dia tuh olahraga, terus kaget pas timbang kok naik. Aku bilang jangan khawatir, itu naik itu bukan karena kita kebanyakan nambah lemak, bukan, tapi ototnya itu udah mulai nambah, jadi nambah berat juga. Jadi kalau udah 3 bulan tuh bagi yang obes ya, karena kalau langsung digempur sama olahraga tuh kasihan. Jadi pola makan aja dulu, setelah itu baru olahraga. Nggak apa-apa, jadi ngencengin otot.
Jadi untuk awal-awal benerin aja dulu makanannya, entah ada waktunya buat olahraga. Kalau disambil juga nggak apa-apa, tapi penurunan berat badannya itu tuh kalau lihat di timbangan nggak drastis. Karena apa? Karena lemaknya berkurang, ototnya bertambah, jadi BB-nya tuh seperti stuck gitu. Kan kita nggak bisa lihatnya di dalam badan kita kan cuma lihatnya angka timbangan doang. Jadi biar nggak bingung, biar jelas, benerin pola makannya dulu aja. Setelah udah turun, baru deh olahraga. Raganya diolah biar nggak kaku. Buat teman-teman yang lagi sakit, cepat sembuh ya. Jaga terus kesehatannya, karena ini udaranya kadang panas, kadang hujan, banyak banget flu, banyak virus flu. Lucu deh teman-teman. Aku nggak terlalu banyak makan kuahnya gitu, nggak. Sedapatnya aja, jadi nggak habis ini kuah gitu. Enggak. Jadi walaupun makan santan, tapi ya yang dimasukin ke badan tuh santannya ya nggak semangkok ini kuah ini semua, enggak kan. Jadi agak aku saring sedikit gitu diturunin. Teman-teman tahu nggak, kemarin kan anak-anak tuh pulang sekolah tuh ada tiba-tiba flu ya. Aku tuh ngerasa badan aku tuh kayak gerges gitu. Aku langsung minum obat paracetamol gitu teman-teman. Terus aku tidur minum teh panas. Terus besoknya udah nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Terus aku nggak pilek. Kalau tadi itu kan aku karena nangis ya teman-teman. Nah aku tuh nggak pilek, jadi tapi di tenggorokan tuh kayak ngalir dari hidung ke tenggorokan itu kan ini ya, namanya kalau dari hidung ke tenggorokan tuh satu kayak saluran gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh kayak ada lendir yang turun gitu. Aku langsung kayak buang dahak. Tapi aku nggak flu, tapi begitu. Terus aku minum air hangat terus aja, walaupun nggak selera banget makan, tapi aku makan, aku paksa. Besoknya udah nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Jadi karena aku juga jaga, aku nggak pernah minum air dingin teman-teman. Jadinya ya virusnya cuma lewat aja, dia mau hinggap di mana yang titik lemah kita. Virus itu paling senang di tempat yang lembab. Kebanyakan makanya orang tuh kalau udah drop tuh pasti kalau nggak radang, flu gitu ya. Karena udah lemah di situ, minum makannya itu nggak dijaga, pedes-pedes atau berminyak. Pas virus datang, dia hinggapnya di tempat yang kita lemah itu. Akhirnya jadi deh sakit. Jadi kalau mau dibilang sakit, aku mungkin pernah sakit. Tapi sakitnya aku tuh kayak hanya lewat aja gitu teman-teman. Badan tuh agak aneh, agak dingin. Minum obat keringetan. Besoknya aku nggak terlalu banyak kerjain. Pokoknya ya kayak orang mager, nggak apa-apa. Aku baca tubuh aku kayaknya maunya istirahat dulu, ya udah tidur istirahat. Aku nggak nyetrika. Jadi minim tenaga yang dikeluarin, karena harus berjuang dulu untuk naikin imun ya, biar gak ngedrop. Akhirnya udah berlalu 2 hari ya sehat, alhamdulillah. Cara taunya aku sehat kenapa? Lidah aku normal lagi, nafsu makan. Kalau sakit
rasanya males makan, tapi aku nggak mau terlena begitu. Aku harus nafsu makan, jadinya nggak usah mikirin rasa, masuk makanan, yang penting lambung aku terjaga. Akhirnya imun aku naik lagi, insya Allah. Amin. Ya udah gitu aja teman-teman. Aku udah kenyang nih, makan udah setengah. Kalau bisa aku makan lagi ya, jadi nggak mau bazir. Harusnya tadi aku parahin langsung ya, aku lupa. Bisa buat cemilan nih. Enak banget. Aku paling suka yang pedas manis. Teman-teman tetap semangat ya. Bahagia itu ada di hati teman-teman. Ternyata makanan yang sederhana, badan sehat, bugar, bangun tidur tuh, dulu kita pernah ngerasain bangun tidur kepala berat, salah bantal, kaki sakit, tiba-tiba kita bangun tidur dengan badan ringan, kaki nggak sakit, itu bersyukur banget, itu bahagia tak ternilai. Jadi bahagia itu bukan diukur karena uangnya banyak, bukan. Kondisi kita yang sehat membawa perasaan yang happy teman-teman. Jadi itu sumber kebahagiaan yang paling utama, kesehatan. Wow, enak banget, air hangat. Ini aku udah minum 4 ini teman-teman. Padahal dengan timbangan aku cukup 3 liter ya, kayaknya sih. Aku belum hitung lagi. Cara ngitungnya, berat badan teman-teman dikali 5%. Itu jatah yang teman-teman harus minum. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa. Itu minimal. Kalau misalkan kuat minum aja. Atau juga nanti keluar lagi kan lewat air, buang air kecil gitu. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai aku makan sorenya. Teman-teman semangat terus, pokoknya terima kasih banyak sudah mensupport channel YouTube aku Ria 3R. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like juga kalau bermanfaat, boleh di share untuk teman-teman atau saudara teman-teman yang membutuhkan info-info tentang kesehatan atau perdietan ya teman-teman. Insya Allah bisa dipakai jangka panjang, karena makanan kita ya makan nasi gitu ya. Kalau diganti, seberapa lama sih kita tahan makanan bukan yang kita makan dari kecil gitu ya istilahnya. Kalau makanan pokok kita nasi, kita ada di Indonesia ya, makanlah itu, karena memang dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung teman-teman gitu. Kalau kita mungkin tinggalnya nggak di Indonesia, di tempat negara lain ya, makanannya itu yang sesuai dengan kondisinya, cuacanya di sana juga kita boleh makan gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku udah cukup berkeringat ya, seger gitu ya. Selamat berpuasa ya teman-teman, sebentar lagi. Semoga ibadah puasanya lancar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Aku mau cek tensi dulu ya sebelum aku makan snack. Nggak begini setiap hari sih teman-teman, cuman ada feeling aja pengen cek. Aku skip dulu ya, nggak bicara. Oh ya teman-teman, ini aku kasih lihat sebelum aku makan, aku tensi dulu.
alhamdulillah normal. Nah teman-teman jangan sampai di skip. Pokoknya di akhir cerita ini ada salah satu peserta ya yang berhasil menurunkan berat badan 4 kilo teman-teman. Kita simak ya apa katanya dari Semarang dan dari Bekasi loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari Semarang. Awal mula saya tahu diet DTBF itu dari IG. Jadi saya itu scroll tentang diet terus setiap hari. Namanya jodoh gak kemana, saya nemu aja postingan DTBF, terus saya repoin, saya tertarik, jadi saya daftar. Awal mula ikut DTBF itu sebenarnya saya cemas karena saya itu punya asam lambung akut yang selalu bikin saya itu gagal diet. Tapi di DTBF ini alhamdulillah asam lambung saya sembuh. Jadi saya bisa menjalankan program diet ini dengan sangat lancar tanpa halangan suatu apapun. Perasaan saya selama mengikuti diet DTBF 21 hari ini happy banget karena selain tambah langsing, juga badan itu enteng, sehat, gak ada keluhan apapun yang sebelumnya saya keluhkan itu udah hilang, alhamdulillah. Terus juga muka itu jadi glowing ya, karena kebanyakan minum air putih. Jadi untuk para pejuang diet, jangan ragu-ragu buat daftar di diet DTBF ini, karena ini benar-benar diet alami tanpa obat-obatan apapun. Jadi selamat bergabung ya. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada foto Mbak Rani ketika awal masuk kelas ya. Foto awal sebelah kiri baju pink dan foto setelah 18 hari baju warna putih teman-teman. Nah foto yang ke-21 harinya belum ada. Pasti lebih kurus lagi karena timbangannya sudah turun 4 kilo teman-teman. Wow, Masya Allah. Atas izin Allah ya teman-teman, pastinya kita semua cuman ikhtiar. Semua yang menentukan Allah. Atas izin Allah juga kita bertemu di kelas diet online. Terima kasih ya bersamaannya Mbak Rani. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sarlina, usia 36 tahun, tinggal di Bekasi. Asal daerah saya Sulawesi Selatan, Palopo. Berat badan saya sebelum ikut di DTBF ini 73 kilo dan selama 21 hari ini berat badan saya turun 4 kilo dan sekarang ini berat badan saya 68,8 kilo. Dulu sebelum saya ikut DTBF ini saya sering ngalamin tuh selalu nyeri di ulu hati, kaki selalu pegel-pegel. Dan alhamdulillah sekarang semenjak ikut DTBF ini nggak pernah kambuh. Dan di sini ini kita selalu makan. Makanya ikut di DTBF ini kita nggak menderita, nggak bakalan kelaparan. Aku ikut di DTBF ini karena aku melihat anaknya teman aku itu langsing tanpa minum obat-obatan ataupun minuman herbal. Nah terima kasih banyak ya Put, berkat kamu juga aku ikut di DTBF ini. Aku juga sudah ngalamin sih, awalnya emang aku masa iya dalam 21 hari tanpa minum obat-obatan bisa langsing. Nah aku sendiri sudah ngalamin, alhamdulillah banget bener. Itu kita nggak ada minuman apapun atau pelangsing atau teh pelangsing gitu, nggak ada. Semuanya makanannya alami. Terima kasih banyak Karya atas bimbingannya. Aku jadi sekarang sehat, tensi pun normal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada foto Kak Sarlina, yang sebelah kiri itu BB awal masuk ya. Jadi aku suruh foto, kebetulan mau Kak Sarlinanya nggak malu. Akhirnya ini aku kasih lihat teman-teman, perutnya di bagian perut kelihatan banget ya teman-teman ya, lemaknya. Nah tapi setelah 18 hari aku sudah suruh foto pakai baju DTBF nih, keren gak? Warna marun. Nah itu sudah 69 kilo. Itu baru 18 hari teman-teman. Nah sekarang udah 21 hari nih, itu udah turun lagi jadi 68 teman-teman. Masya Allah, totalnya 5 kilo malahan. Wow, selamat Kak Sarlina, hebat. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah.